Di chat karena Land of Dawn, here we go untuk game yang kedua antara Pendekar Esports dan EVOS Icon. Siapa yang akan memenangkannya? Karena kita lihat Fel udah antisipasi pakai Purify. Fel ya, mau Purify di game kali ini. Gak mau kena cow? Iya, sama sekali gak mau kena cow dari Felnya. Dan sebenarnya berarti ada ya dua hal asuransi bisa diamankan oleh Fel dengan Black Shoes dan juga Purify-nya. Tapi ini dia Arlott Jungler dan di game kali ini Arlott dari Yaman tidak menggunakan Emblem Demon Slayer tapi dia menggunakan ke arah Killing Spree. Apa yang bakal terjadi? Cukup menarik. Tapi balik lagi untuk dari arah mid lane. Suzujin, Clyde dan juga Vanstrong ini masih ngambil aman banget dan bahkan kalau kita ngeliat dari level Suzujin pun sudah mulai ketinggalan satu level. Tapi dari segi keagresifan, Vanstrong udah mulai mengangkat-angkat kakinya ke arah Floki dan juga Fel. Tapi sejauh ini masih belum ada salah satu game changing moment untuk dari Pendekar ataupun dari Icon. Ya, belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Masih trading skill, trading damage saja. Dari kedua tim spell pun masih belum ada yang terpakai selain Retribution tentunya. Belum genap menit yang kedua, kita lihat pergerakan kali ini kembali fokus ke arah mid lane. Vanstrong dengan kasih play-nya ke stun begitu saja dan first blood untuk Idaman. Suzujin sedikit terlambat ke area tersebut dan ya Pendekar strikes first. Itu dia Pendekar dapatin first blood-nya dengan menumbangkan ke arah Vanstrong. Sengaja ada 1 kill point sudah didapatkan, tapi dari segi rotasi sebenarnya EVOS akan lebih fokus ke arah top lane dulu, apalagi dengan ada Turtle juga. Begitupun juga dengan Pendekar, tapi kalau untuk Pendekar lihat Floki-nya masih di mid bersama dengan Vanstrong, tapi untuk di arah top lane dari EVOS, Lilia, Lapu-Lapu, Arlott sudah mulai berkumpul, tapi Benedetta masih mengkonsil dirinya di dalam bush yang sudah ketahuan. Idaman kalau ini damage-nya gede banget. Stun begitu saja, final blow, Petrify Connect dan Vanstrong securing the kill. Oh, Floki menerima Way of Dragon, belum ada follow up damage. Kali ini EVOS Icon kembali menurunkan kamu. Lihat posisi Veldora. Usaha melakukan flanking dan lihat damage mulai masuk ke arah Floki. Floki kali ini masih menahan flickernya dan EVOS Icon berhasil mengusir mundur untuk secure netral objektif yang pertama. Ya, itu dia yang menjadi salah satu alasan kenapa Hilda di ban ya. Setipis itu Arlott untuk di arah early-nya, apalagi untuk kena damage head to head seperti itu. Membuat Idaman pun harus mundur terlebih dahulu dan bahkan lihat purple itu benar-benar diambil oleh 4 player dari EVOS Icon. Dan bahkan Cry pun menggunakan real wave elevation untuk makin mengusir lagi Idaman yang dimana ini berbahaya banget. Benar-benar berbahaya banget. Idaman bisa saja tidak memiliki resource apapun untuk mendapatkan XP dan juga gold yang diperlukan. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya pun, Arlott pun di game kali ini mengambil ke arah movement speed dan juga penetrasi. Oke, dari mobilitas sudah cukup. Tapi bagaimana dari segi durabilitas? Itu yang bakal terjawab nanti di saat ada item yang keluar. Tapi untuk di arah mid lane-nya, di antara Impurage dan juga Mystery Shop, tapi dari segi anak-anakannya sama sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh sih. Way of Dragon Connect, Idaman kali ini mulai masuk ke taunt begitu saja, belum ada follow up damage-nya. Lagi dan lagi Vanstrong menjadi sang difference maker, di mana Way of Dragon-nya tadi mengena ke arah Floki dan tentunya follow up damage-nya ada. Ini benar-benar terlihat udah ada perbedaan dari gold meskipun belum signifikan. Tapi Pendekar mereka tetap proaktif mengincar ke arah turretnya di area bawah dan tampaknya hampir mendapatkannya. Apakah akan terjadi fight kali ini? Belum ada komitmen dari kedua tim, belum ada opening yang jelas. Dan kita lihat EXE keduanya cutting lane, bener-bener agresif dan bener-bener permainannya cukup objektif. Ya bahkan tadi Chojin ngeliat pun Chojin menggunakan retribution loh. Hanya untuk ngambil satu minion, gerobak minion dari arah bottom lane. Dan bahkan lagi-lagi all out untuk menghilangkan minion yang ada di bottom lane untuk tidak ada push terjadi. Tapi kayaknya BMX akan tetap memaksakan hal tersebut dengan satu paksaan di arah bottom lane. Tapi balik lagi untuk di arah top lane, mid lane ini masih sama keadaannya. Belum ada turret lagi yang hancur. Cuman untuk setup Turtle 10 detik lagi Turtle akan muncul. Dan kalau sampai didapatkan oleh EVOS Icon lagi, wah ini bakalan makin ada gapnya antar jungler. Oh, flicker montage kali ini masuk ke arah roamernya. Masih bisa flicker tapi damage-nya masih sudah cukup untuk men-takedown seorang Lolita. EVOS Icon lagi dan lagi. Vanstrong nggak peduli di sini Choji. Lu roamer, gua nggak peduli. Gua targetin lu, kita timpang 5 lawan 4 kita untung. Iya. Itu dia enaknya dari penggunaan coy ya, mau apapun yang terjadi seenggaknya poke-poke dikit juga nggak masalah gitu ya. Yang penting ngeganggu ke arah pergerakan dari lawannya gitu. Tapi satu hal yang cukup unik adalah Idaman untuk di arah early-nya dia langsung ngambil ke arah Hunter Strike. Ngeutamain damage terlebih dahulu
tapi tidak untuk dari segi durabilitasnya. Masalahnya Sutsujin di game kali ini dengan Fredin harusnya punya damage yang mirip-mirip, tapi itu dia dengan adanya satu retribution terakhir di mana dari tendangannya seorang Chopun terkonek ke arah Floki. Tapi lihat di belakang sana, Vel nggak bisa pulang dengan ada Electro Blow datang dari belakang kepada seorang Vel dari Veldora. Apalagi dengan tambahan dari Petrify membuat pergerakan makin tidak mulus lagi. Ini macan-macan putih bener-bener mengamuk pelan-pelan tapi. Masih pelan-pelan, masih terkalkulasi. Kenapa? Baru 5 menit, udah dapat dua neutral objektif. Langsung gas fight lagi, dapat 2 kill. Ini udah untung banget dan lihat, oke, 2 melawan 1 di area atas. Veldora masih bisa menahan dengan Ivor-nya. Idaman mulai masuk tampaknya damage dan dapat 1 buah point kill. Ada sedikit miskalkulasi tampaknya dari seorang Veldora. Ya itu betanya dari Arlott. Sekalinya kalian terkena sisi, itu bakalan dikejar terus-menerus dan nggak akan ada hal yang bisa nge-stop ke arah Arlott kecuali suppress. Itu BT-nya dari Arlott. Tapi ngomongin masalah dari damage Arlott dengan damage yang sebesar itu, otomatis ada risiko yang besar juga. Apa tuh? Dia dengan item full offensive otomatis durability-nya kecil dong. Betul, tapi sekali ketangkep ya. Tapi playstyle-nya itu kayak Lancelot, yang mainnya masuk-masuk terus. Tadi kalau kita ngomongin permainan yang masuk-masuk kayak gitu, Lancelot ada tapi item tank. Masalahnya di sini, Idaman sejauh ini belum ada item tank sama sekali ya, belum ada item defense sama sekali. Jadi kita nggak tahu bagaimana durability untuk biar lagi nanti. Flicker Wave Dragon, Konegara Bravo dan lihat damage mulai masuk. Bravest Fighter untuk defensif tidak mampu untuk membuat dirinya kabur, membuat dirinya aman di area tengah. Willowbull Revelation memasangkan Vel untuk menggunakan Black Shoes dan lihat damage-nya sakit banget. Vel di take down begitu saja. EVOS Icon lagi dan lagi memenangkan fight. Ya, itu dia Sutsujin terkena W16 tapi tidak berpengaruh apapun dan bahkan mid lane-nya langsung dipaksa oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ada sedikit final flash yang dilakukan oleh Idaman hanya untuk membawa minionnya masuk dan ternyata masih bisa dilakukan defense maneuver untuk di arah mid lane-nya. Pindah ke arah top lane, Arlott dengan yang sudah melakukan recall, tersisa hanya Brody untuk melakukan defensive maneuver kayaknya agak susah. Apalagi dengan adanya Fredrin yang ada di arah Turtle yang lagi set up. Dan bahkan akhirnya 1 menit terakhir masih belum cukup untuk bisa menumbangkan top lane turret dari Pendekar. Melihat dari setup Turtle, Pendekar pun sepertinya akan merelakannya tanpa adanya kontes sama sekali. Mengingat bahwa Idaman pun posisinya cukup jauh di arah batu sana mengambil ke arah orange buff. Conceal play, Baymax diberitahu oleh Loki Floki nampaknya masih bisa kabur. Battle Mirror Image dong dipakai ya. Battle Mirror Image. Cuman dipakai untuk ngambil ke arah turret ya. Tapi tetap aja worth it. Pasti. Di arah top lane. Gak bisa respon? Gak bisa respon sama sekali. Sebentar kemudian bisa respon kalau untuk dari Battle Mirror Image. Tapi masalahnya di mid lane nih yang emang dari tadi susah banget untuk tumbang. Enggak itu dari EVOS ataupun dari Pendekarnya. Floki kali ini hampir tertangkap basah, di cancel oleh Baymax. Lo lihat re-engage-nya Fanstrong kali ini yang harus tersungkur. Sebuah teamwork yang baik banget. Akhirnya kita bisa lihat dari Pendekar Esports. Iya, dan bahkan gak cuma itu aja sih. Emang tujuannya Fansal sebenarnya fokusnya ke arah Floki. Dia nggak mau Floki ini punya setup, dia nggak mau Floki ini mau punya momentum, karena sekali yang mau punya momentum, itu bakal susah banget untuk di recover. Ingat bahwa setiap sisi yang kena ke arah lawan, itu bakalan ngenyalain marknya Arlott dan membuat dari dash-nya itu infinite. Itu damage utamanya itu dari situ. Sekalinya kena sisi, itu nggak cuma momentum aja yang hilang, tapi damage-nya juga itu bakalan berasa banget. Tapi lihat Doma di arah bottom lane mencoba untuk memberikan DPS. Dan bahkan ternyata dengan Art of Thievery, gak cuma memberikan slow, tapi damage-nya juga berhasil menghentikan nafas dari seorang Idaman di arah bottom lane sana. Solo kill di situ Choji, luar biasa. Seorang Idaman lagi dan lagi miskalkulasi. Lihat, 4 melawan 4 secara teknis. Revelation dibuka. Di belakang. Petrify, Electro Blow connect arah ketiga, tapi damage-nya belum masuk. Panserong berhasil kabur, 16 tidak connect arah satu member pun. Dan tampaknya Pendekar masih bisa defend bagian mid-nya. Ini tebel banget mid ya, benar-benar nggak mau dikasih satu sama lain. Karena balik lagi itu adalah tempat setup juga bagi kedua belah tim. Bravo dan juga Vel pun bisa loncat di arah mid lane. Sementara kalau kita lihat dari Cry pun, kenapa ditahan mid lane-nya ya karena balik lagi real world manipulation paling aman ya dari situ. Dari dalam turret, dimana nggak ada yang bisa sentuh, apalagi kalau udah kebuka gitu kan. Kena stun 16 itu pun juga nggak akan ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah dengan perfect turtle dari EVOS. Dari segi network pun sudah mulai berbeda di angka 4.000. Dan bahkan nggak cuma itu aja, dari segi turret sama-sama emang di angka 2 poin. Tapi ini Lord yang udah muncul. Dan ngomongin Lord, Sutsujin belum tumbang lagi dan punya Demon Slayer. Bener itu yang perlu diuntungkan. Dan lihat, EVOS sudah clear atas. Ini akan menjadi PR tersendiri untuk Pendekar.
EVOS udah menang setup, ya kan, udah nunggu temennya bahkan udah rotasi ke bawah. Nah ini mereka bisa nyari fight. Kita lihat aja pelan-pelan. Ya, kita akan melihat bahwa Sutsujin udah standby banget, tapi lihat dari idaman standby di bottom lane sana. Sementara udah mulai ketahuan juga posisi dari teman-teman pendekar dibuka dengan adanya Void Crystal yang dimiliki oleh Cry. Dan itu DPS-nya lumayan menyebalkan dengan slow yang dimiliki, tapi Fanstrong dengan Conceal yang mencoba untuk menuju ke depan sana. Bravo pun dipulangkan ke belakang sana. Tapi lihat dari segi lore-nya ditahan dan BMX. Dan bahkan lihat damage dari Doma berhasil ditampung, tapi ternyata Lord-nya berhasil diambil oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan Bravo dengan yang udah tumbang, ini bakalan repot banget untuk melakukan defensive maneuver. Ini teman-teman EVOS Icon bener-bener rapih banget melakukan setupnya. Dari inisiatif dari Fanstrong sendiri, dia nggak peduli lihat siapa, dia langsung tendang. Langsung kabur lah pull up-nya dan itu udah timpang fight-nya. Dan lihat EVOS Icon dapat fight-nya, dapat lore-nya. Oh, lihat Veil menerima damage banyak banget dari Veldora, terpaksa menggunakan Black Shoes. Kali ini dengan Lord sudah mulai marching di area bawah. Lihat tas-tasnya juga push. EVOS Icon manajemen minionnya bener-bener jalan banget. Lihat nih buff-nya banyak banget. Iya, cuma buat menahan Lord aja dan lumayan udah bisa menyelesaikan sekitar setengah dari darah Lord. Tapi lihat di arah mid lane sana akhirnya tembus juga. Akhirnya. Dan bahkan 2 turret ditembuskan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Inner dan juga outernya. Begitu juga dengan di arah top lane dan juga di arah bottom lane-nya. Secara progresif, teman-teman dari EVOS Icon perlahan demi perlahan menghancurkan turret-turret yang dimiliki oleh pendekar esports. Tapi sejauh ini nggak ada team fight yang benar-benar menyatakan bahwa tim ini yang menjadi pemenangnya. Team fight tadi selalu ada keseimbangan di antara kedua belah pihak gitu loh. Entah 1 tukar 1, 2 tukar 2. Tapi momen dimana kalau misalkan dari Fanstrong salah masuk team fight, salah masuk setup penculikan, itu yang fatal sebenarnya. Momen itu biasanya EVOS Icon yang udah loyo gitu loh. Ya udah kita nggak ada yang bisa ngeculik lagi, apalagi dengan inget dari pendekar 4 playernya itu, 4 hero-nya punya sisi loh yang bisa ngebantu idaman. Oh, Veldora kali ini final blow ke arah defensif. Doma memberikan damage ke arah Floki, masih ada barriernya. Oh, nyangkut idaman. Oh my god, Veldora berhasil mendapatkan nyawa, berhasil di take down begitu saja. Idaman ditukar begitu saja juga. Floki kali ini korban selanjutnya. Bravo. Gak bisa pulang. Tertangkap basah. Tentunya masih menggunakan flicker, masih berusaha bertahan. Double kill untuk Doma, triple kill dengan blazing duetnya. Mencari Maniac dan no Black Shoes Doma. Akankah Maniac masih bisa kalkulasi Krite yang akan mengeksekusi? EVOS Icon berhasil melakukan wipe out ke arah pendekar esports. Lagi dan lagi, ini dia menjadi salah satu game yang cepat juga di angka di bawah 15 menit. Dengan satu gameplay yang terpisah dari pendekar dengan overcommit mereka untuk menumbangkan Veldora di arah top lane sana. Ditukar dengan 2 player otomatis, 2 player tersebut akan menjadi domino effect dengan adanya wipe out dari pendekar dan membuat EVOS Icon mendapatkan game ketiga kita. Sorry.